Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa bersua di acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Temanggung tanpa ada halangan suatu apa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah yang syafaatnya senantiasa kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku semua karena kalian telah terpilih menjadi siswa SMA Negeri 1 Temanggung. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Endah Dianawati, alamatnya di Ngicingan, Candi Mulyo Kedung Temanggung. Di SMA Negeri 1 Temanggung, saya mendapatkan tugas untuk mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Pada kesempatan MPLS kali ini, Bu Endah mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tata krama. Langsung Ibu mulai saja ya, materi tata krama. Bu Endah mulai dari pengertian tata krama. Jadi tata krama atau adat sopan santun atau yang biasa disebut etiket telah menjadi bahan dalam hidup kita. Hal itu telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari yang secara tidak langsung sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di masyarakatnya. Pada waktu masih kanak-kanak, secara tidak sadar, orang tua Anda telah melatih Anda agar menerima pemberian orang lain dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, orang tua Anda juga melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian, dan bersikap jika ada tamu yang datang ke rumah Anda. Lama-kelamaan, perilaku Anda terbentuk menjadi suatu kebiasaan tanpa memikirkan mengapa Anda harus bertindak seperti yang demikian. Tata krama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan ini muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan. Sebagai contoh, kalau orang Indonesia setuju dengan apa yang dikemukakan, ia akan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebaliknya, di negeri lain, ada yang menyatakan setuju dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tata krama yang semula berlaku di lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Benda lanjutkan. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun, kebiasaan sopan santun atau sopan santun. Saya lanjutkan. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah jelas. Saya lanjutkan. Di sini Bu Endah akan menambahkan tentang tipe-tipe manusia. Jadi tipe manusia ini sesuai dengan gambarnya ya. Di sini gambar durian. 1. Tipe manusia durian. Tipe manusia durian adalah orang yang penampilannya tidak menarik, kasar dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas. Hatinya diliputi sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang, serta tidak menyakiti orang lain. Jadi, tipe manusia durian ini seperti bentuknya buah durian, yang di luarnya penuh dengan duri, tetapi buahnya itu halus dan rasanya sangat enak sekali. Bagi yang suka ya. Untuk tipe selanjutnya,
Seperti gambarnya, ini gambar kedondong. Kedondong ini luarnya halus sekali, tapi ternyata kalau kita makan rasanya asam dan bijinya sangat bergerigi. Dan tidak mungkin orang akan menelan biji kedondong. Jadi yang kedua, tipe manusia kedondong adalah tipe good looking. Terlihat bagus dari luar, namun dalam hatinya semrawut. Akan dijauhi orang setelah merasakan betapa asam sifat-sifatnya. Ya, saya lanjutkan. Tipe manusia yang ketiga, seperti gambarnya, ini gambar apel. Apel itu rasanya enak dan harganya mahal ya. Manusia tipe apel adalah orang yang berpenampilan menarik, rapi dalam berpakaian dan berdandan, bersih, cara berbicaranya sopan, berjalan dengan langkah mantap dan bersahaja. Ia murah senyum dan tidak enggan menyapa orang lain. Penampilannya sama dengan sifat yang dimilikinya, seperti buah apel yang halus memikat, kulitnya dan putih renyah isinya. Ia adalah orang yang memiliki sifat terpuji, seperti rendah hati, suka membantu orang lain, menghindari orang lain tersinggung ya, optimis dan berpikir positif. Jadi tipe-tipe manusia ini bisa kita bentuk, bukan gawan bayi. Jadi kalau bisa, kita bisa membentuk diri kita agar menjadi tipe-tipe manusia yang bagus. Selanjutnya, Bu Endah lanjutkan. Nah ini, ada gambar dream team ya. 4 kunci keserasian ya. Ada 4 kunci keserasian agar tata krama kita terbentuk dengan baik. Saya lanjutkan ya. Apa 4 kunci tersebut? 1. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Jadi, perlakukanlah orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kita suka kalau diperlakukan baik sama orang lain. Jadi, kalau bisa kita memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kedua, hargailah setiap orang menurut jati diri masing-masing. Yang ketiga, Anda perlu membuka diri agar dikenal. Hal ini akan membantu cara orang lain bersikap terhadap diri Anda. Terus yang keempat, tertutup ini, saya buka dulu. Nah, percaya kepada orang lain, cinta dan sedia berkorban. Ya, ini 4 kunci keserasian. Nah, selanjutnya tata krama yang perlu kita perhatikan ya. Tata krama yang perlu kita perhatikan. 1, tata krama berbicara. Gambarnya speak up ini ya. Bagaimana tata krama kita ketika berbicara? Kita harus menghindari hal-hal yang akan saya sampaikan di bawah ini. 1, jangan membicarakan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan mempermalukan orang lain. Yang ketiga, jangan memborong seluruh pembicaraan. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, ini yang kelima, jangan berbisik-bisik dalam suatu pertemuan. Ya. Selanjutnya, menyela pembicaraan tanpa diminta dan berbicara sambil berkaca pinggang. Jadi hal-hal yang ada di sini perlu kita hindari. Kalau kita sudah bisa menghindari hal-hal tersebut, berarti paling tidak kita sudah bisa bertata krama yang baik. Ya. Selanjutnya, ini tadi tata krama berbicara, kita harus menghindari hal-hal yang tadi itu. Selanjutnya ini tata krama pergaulan ya. Bergaul harus ada tata kramanya. Saya buka dulu ya. Selanjutnya tata krama pergaulan itu bagaimana? Oh, ini tata cara berkenalan. 1, dengan perantara. Yang kedua, langsung dengan berjabat tangan. Tapi kalau sekarang, hindari berjabat tangan. Jadi kalau kita mau berkenalan, ya tidak perlu dengan berjabat tangan, karena memang sedang pandemi. Yang kedua, tata cara bertamu.
Jangan ketika waktu istirahat, dan kalau bisa kita memberi kabar, ya. Oke. Untuk selanjutnya, tata krama berpenampilan. Ajining rogo gumantung saka busono. Ini yang perlu kita jadikan kata kunci. Jadi, raga kita akan berharga itu tergantung dengan baju yang kita kenakan. Ya, bagaimana tata cara berpenampilan? Ini yang perlu kita perhatikan. Tata cara berbusana. Tata cara berbusana harus yang rapi. Jangan mengikuti tren. Kadang tren itu tidak sesuai dengan tata krama juga. Yang kedua, tata cara bersulek menggunakan perhiasan yang sewajarnya saja. Yang ketiga, tata cara berjalan bersama. Terus, tata cara makan. Mungkin keempat ini kita sudah bisa memilih bagaimana yang terbaik. Sudah di ujung ini. Anak-anakku yang saya cintai, semoga apa yang Bu Indah sampaikan bisa bermanfaat. Semoga setelah saya bacakan PowerPoint tadi, kalian bisa memilah-milih apa yang sebaiknya harus kalian lakukan. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.